Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait kasus videografer Amsal Sitepu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut rapat dengar pendapat umum digelar menyusul banyaknya desakan masyarakat. Desakan muncul karena kasus yang menjerat Amsal dinilai sebagian pihak mengandung unsur ketidakadilan. Habibur Rahman menegaskan penegakan hukum seharusnya tidak hanya berdasarkan prosedur formal, melainkan juga mengedepankan keadilan yang substantif. Ia mengingatkan semangat KUHP dan KUHAP harus menjadi landasan dalam menangani setiap perkara, agar keputusan dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Informasi terkini terkait rapat dengar pendapat umum kasus Amsal Sitepu yang didakwa korupsi dan merugikan negara, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yogi Syahrevi di gedung DPR MPR Jakarta. Nanda, untuk saat ini bagaimana dengan jalannya RDPU dan siapa saja yang dihadirkan oleh Komisi 3 DPR RI? Juno, RDPU Komisi 3 DPR RI selesai tadi di sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang RDPU ini dihadiri oleh pihak internal dari Komisi 3 itu sendiri, dipimpin oleh pimpinan atau Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bersama dengan perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi 3 DPR RI. Tadi perjalanan RDPU dalam rapatnya cukup panjang, Juno, dan juga saudara, kalau bisa saya sampaikan, karena dari masing-masing fraksi ini menyampaikan sikapnya. Nah, RDPU lebih dulu ini menghasilkan 5 hasil kesimpulan atas kasus yang menjerat Amsal Sitepu. Secara garis besar, Juno dan juga saudara, 5 poin tadi saya simpulkan menjadi 3 poin, di mana Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan substantif, bukan hanya sekedar formalistik. Ini merujuk dari pasal 53 ayat 2 KUHP yang baru, yang dimana secara substantif kerja kreatif tidak memiliki harga baku. Sehingga dari kasus Amsal Sitepu tidak bisa dikatakan penggelembungan data. Nah, untuk poin yang kedua, ia meminta, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Majelis Hakim yang menangani kasus Amsal untuk bisa mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya meringankan putusan atau vonis di 1 April nanti berdasarkan dari fakta persidangan serta menggali dan juga memahami perasaan dari para pegiat ekraf atau ekonomi kreatif lainnya, yakni profesi yang diemban oleh Amsal. Dan yang poin ketiga adalah Komisi 3 DPR RI juga memberikan penangguhan penahanan. Sebagai jaminannya adalah Komisi 3 DPR itu sendiri. Nah, kami melihat memang kalau saya melihat sejauh ini dari preskon tadi, adanya dukungan besar dari Komisi 3 DPR RI untuk kasus Amsal Sitepu. Ditambah melihat lagi tadi ada salah satu anggota Komisi 3, Hinca Panjaitan, yang dikirim ke tempat di mana Amsal ditahan untuk menyambungkan, untuk langsung memberikan informasi kepada awak media melalui sambungan daring tadi, yang menceritakan Amsal sendiri menceritakan bagaimana kronologi, bagaimana sampai ia ditahan, dan juga bentuk intimidasi yang tadi Amsal sampaikan kepada awak media dan juga di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, cukup panjang sebenarnya untuk kronologi, Juno, yang menjadi garis besarnya adalah bahwa memang Amsal yang bekerja sebagai seorang videografer dan ia bekerja untuk bisa menawarkan pembuatan video, yang dimana ia menawarkan profil pembuatan video untuk desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan nominal yang ia berikan, proposal yang ia serahkan ke masing-masing desa. Ada 20 desa yang ia tawarkan proposalnya sebesar 30 juta rupiah. Tapi sepanjang perjalanan memang ada pasang surut, tidak semua menerima, ada yang tertarik, ada juga yang tidak. Dan akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah tadi sempat disampaikan oleh Amsal, yang tadi juga kami melihat ia sempat menangis begitu ya. Kenapa kemudian di tahun 2025 ia dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Karo dari kasus dugaan korupsi. Nah, ia diminta keterangan sebagai saksi hanya sekali, tadi yang ia kutip. Kemudian tidak lama dari pemeriksaan itu ia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tidak lama kemudian ia juga mendapatkan bentuk intimidasi
dari tadi yang ia sebut, Amsal sebut adalah seorang jaksa dengan memberikan sebuah bungkus kotak coklat yang berpesan bahwa ikuti saja alurnya, jangan ada perlawanan. Nah, hal-hal ini yang kemudian disoroti oleh Komisi 3 DPR RI, Juno. Maka dari itu, ia untuk saat ini meminta kepada majelis hakim agar bisa mempertimbangkan pembebasan sebenarnya untuk Amsal, ataupun kalau tidak meringankan tuntutan yang nanti akan diberikan oleh majelis hakim kepada Amsal. Setidaknya untuk saat ini yang dilakukan adalah dengan memberikan pertimbangan tadi, yakni penangguhan penahanan, karena tadi mengingat juga ada anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah berada di Sumatera Utara bersama dengan Amsal. Tampaknya penangguhan penahanan ini sesegera mungkin akan sesegera diproses oleh Komisi 3 DPR RI kepada majelis hakim. Jadi masih panjang, tidak terlalu panjang sebenarnya, Juno, karena kenapa di tanggal 1 April nanti vonis untuk Amsal Sitepu ini akan dibacakan oleh majelis hakim. Arahnya akan kemana? Apakah ini dapat meringankan tuntutan ataupun vonis terhadap Amsal ataukah tidak dari adanya permintaan atau poin rekomendasi yang diberikan Komisi 3 DPR RI. Sementara demikian, Juno, yang bisa saya sampaikan kembali di studio. Baik, terima kasih atas laporan kepada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yoga Syahrevi dari Gedung DPR MPR Jakarta.